Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Bapa kita selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang maha kuasa dan maha berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena Tuhanlah kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Bilangan 9 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan mereka berkemah. Selama awan itu tinggal di atas kemah suci, mereka pun tinggal berkemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, diperkirakan sekitar 1,6 miliar orang di dunia terjerat judi online saat ini. Di antara angka itu, ada banyak remaja yang juga menjadi korban dan kecanduan. Bukan hanya firman Tuhan saja yang melarang akan hal ini. Akal sehat kita pun sebenarnya tidak sependapat dengan aktivitas judi online. Dan pemerintah di berbagai negara juga sudah memperingatkan warganya. Mengapa begitu banyak orang yang terjerumus, terjerat dan menjadi korban dari judi online, pinjaman online, dan berbagai penipuan investasi online? Penyebabnya adalah karena tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau kita mau menuruti tuntunannya, mengikuti pimpinannya, maka kita menyadari bahwa semua hal itu bukanlah hal yang dikehendaki Tuhan, dan kita tidak akan mau untuk terlibat di dalamnya. Judi online, pinjaman online, dan investasi online yang menipu berkaitan dengan sifat cinta akan uang, berkaitan dengan ketidaksabaran, kebimbangan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak bijaksana, tidak berhikmat, terburu nafsu, dan mengabaikan firman Tuhan dalam bertindak. Dalam segala hal di hidup ini, kita perlu berdoa, minta pengertian Tuhan, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, bukan menuruti hawa nafsu dan pikiran kita sendiri. Dalam Bilangan 9 ayat 18 ini dikatakan, atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan mereka berkemah. Selama awan itu tinggal di atas kemah suci, mereka pun tinggal berkemah. Ayat ini, saudara, mengajarkan kita tentang ketaatan yang total kepada Tuhan. Orang Israel bergerak ataupun berkemah berdasarkan arahan Tuhan. Awan yang ada di depan mereka, yang begitu nyata di hadapan mereka, menjadi tanda yang dipakai Tuhan untuk menuntun mereka. Musa yang memimpin mereka tidak memerintahkan mereka bergerak kalau awan itu masih berdiam di situ, masih berdiam di atas kemah suci. Dan Musa tidak menyuruh mereka untuk berdiam kalau awan itu bergerak. Mereka semuanya mengikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemah suci berbicara tentang saudara dan saya. Kita semua adalah bait sucinya. Kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan ada bersama kita. Dan karena itu kita semua sebenarnya memiliki kepekaan, diberikan tanda-tanda oleh Tuhan untuk bergerak, untuk melangkah atau berdiam, untuk mengambil suatu keputusan atau tidak mengambil suatu keputusan. Tuhan memberikan kita tuntunan. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara, bersuara di dalam kita. Tuhan mau menuntun kita untuk masuk dalam jalan-jalannya yang baik. Cuman masalahnya, kita seringkali tidak mau mendengarkan tuntunan Roh Kudus.
Kita ingin mengikuti pikiran kita sendiri. Kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Kita merasa pikiran kita, ide kita lebih baik. Dan itu sebabnya kita melangkah lebih dulu. Kita mengambil tindakan lebih dulu. Kita mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara, mengajar kita. Mari peka pada tuntunan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ikuti pimpinan Tuhan. Supaya kehidupan kita senantiasa penuh berkat, sukacita, dan kebahagiaan karena Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kami semua untuk peka dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian, memberikan kami ingatan akan suara firman Tuhan. Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat untuk mengambil keputusan, melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami peka dan rendah hati, mau menuruti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak dengar-dengaran, dan itu membuat kami terjatuh ke dalam berbagai-bagai masalah. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu Tuhan sediakan dan limpahkan bagi kami. Kami berdoa saat ini bagi setiap dari kami yang dalam pergumulan, dalam persoalan akibat keputusan yang salah, akibat tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Agar Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, memulihkan kembali keadaan setiap kami, dan menguatkan kami, serta memberikan kepekaan untuk melangkah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa juga bagi yang sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan setiap tubuh kami oleh kuasa darah-Mu. Dan kami mau pakai kesehatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan Yesus, sehingga mereka menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.